Lapisan masyarakat atau social stratification. Stratifikasi sosial berasal dari istilah social stratification yang berarti sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Kata stratification berasal dari kata stratum yang jamaknya strata, yang berarti lapisan. Stratifikasi sosial adalah perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkan seseorang pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan sosial lainnya. Stratifikasi sosial muncul karena adanya sesuatu yang dianggap berharga dalam masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan konsep yang menunjukkan adanya pembedaan atau pengelompokan suatu kelompok sosial atau komunitas secara bertingkat. Misalnya, dalam komunitas tersebut ada strata tinggi, strata sedang, dan juga strata rendah. Pembedaan atau pengelompokan ini didasarkan pada adanya suatu simbol-simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai, baik berharga atau bernilai secara sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, maupun dimensi lainnya. Terjadinya lapisan masyarakat. Ada dua hal yang menyebabkan terjadinya stratifikasi, yaitu pertama, terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat. Sebagai contoh, karena kepandaian, senior, tingkat umur, harta, dan lain-lain. Yang kedua, terjadi dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Contohnya seperti sistem kepangkatan PNS, ABRI, feodal, dan lain-lain. Selain itu, adanya perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah yang pertama, sistem lapisan. Sistem lapisan ini berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Yang kedua, sistem petanggangan yang diciptakan oleh para warga masyarakat atau prestasi dan juga penghargaan. Kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan yang pertama, kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kekerabatan tertentu, dan juga milik. Yang kedua, wewenang atau kekuasaan. Yang ketiga, lambang-lambang kedudukan, seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi, dan sebagainya. Yang keempat, mudah sukarnya bertukar kedudukan. Yang kelima, solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Yang keenam, pola-pola interaksi, seperti struktur klik, keanggotaan organisasi, perkawinan, dan sebagainya. Yang ketujuh, kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai. Dan yang terakhir, yaitu aktivitas sebagai organ kolektif. Sifat-sifat lapisan masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, ada 3 sifat dari stratifikasi sosial, yaitu yang pertama, stratifikasi sosial tertutup atau closed social stratification. Pada stratifikasi sosial tertutup, mobilitas seseorang untuk bisa melaju dari satu lapisan sosial tertentu ke lapisan sosial lainnya sangat terbatas, khususnya dari lapisan sosial masyarakat kelas bawah ke lapisan sosial masyarakat kelas atas. Perpindahan atau mobilitas yang terjadi hanya secara horizontal, sementara perpindahan secara vertikal sangat sulit bahkan tidak bisa terjadi. Stratifikasi sosial tertutup ditentukan berdasarkan kelahiran atau ascribed status. Contohnya, seperti yang terjadi pada lapisan atas sebuah monarki kerajaan atau kaum bangsawan.
Mobilitas vertikal stratifikasi tertutup sangat amat sulit, kecuali dilakukan melalui kelahiran ataupun keturunan. Manifestasi dari stratifikasi ini adalah sistem kasta di Bali. Sudra tidak bisa pindah ke tingkat Brahmana atau masyarakat yang rasis, orang kulit hitam, negro, yang dianggap berada di posisi rendah, tidak bisa pindah ke posisi putih. Yang kedua ada stratifikasi sosial terbuka atau Open Social Stratification. Stratifikasi sosial sangat berkaitan dengan mobilitas sosial atau perpindahan masyarakat. Pada stratifikasi sosial terbuka, semua orang dari semua lapisan bisa melakukan mobilitas sosial, baik mobilitas sosial naik maupun mobilitas sosial turun. Hal ini menghasilkan sistem pelapisan sosial yang bersifat dinamis. Dengan konsep tersebut, maka semua orang berpeluang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai suatu status tertentu berdasarkan usahanya masing-masing. Contohnya, seperti Presiden Indonesia kedua, yaitu Jenderal Besar TNI HM Soeharto, yang awalnya merupakan seorang petani yang kemudian menjadi seorang presiden. Yang ketiga ada stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi ini menunjukkan adanya perpindahan atau mobilitas sosial yang dilakukan individu dari stratifikasi yang tertutup menuju stratifikasi sosial yang terbuka. Stratifikasi sosial campuran ini merupakan gabungan dari stratifikasi sosial terbuka dan tertutup. Contohnya pada masyarakat Bali, di mana jika seseorang lahir dengan kasta sudra atau kasta terendah, meskipun tidak dapat menaikkan kasta kelahirannya tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan pada zaman modern orang tersebut memiliki kekayaan melebihi orang yang lahir dengan kasta Brahmana atau kasta tertinggi. Selanjutnya, kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, hierarkis, dan merefleksikan sosioekonomik seseorang. Macam-macam kelas-kelas dalam masyarakat. Yang pertama ada kelas atas. Kelas atas ditandai oleh besarnya kekayaan, berpenghasilan tinggi, berpendidikan tinggi, dan stabilkan hidup keluarganya. Yang kedua ada kelas menengah. Kelas menengah mempunyai penghasilan dan penghargaan yang cukup tinggi terhadap kerja keras, pendidikan, menabung, dan perencanaan masa depan. Dan yang ketiga ada kelas bawah. Kelas bawah biasanya terdiri dari kaum buruh kasar, penghasilannya relatif rendah, berpendidikan rendah, dan penerima dana kesejahteraan dari pemerintah. Dasar lapisan masyarakat. Ukuran atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran kekayaan. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, maka ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, berdasarkan ukuran kekuasaan dan wewenang. Yang ketiga, berdasarkan ukuran kehormatan. Dan yang terakhir, berdasarkan ukuran ilmu pengetahuan. Ini sebagai ukuran yang menjadi dasar pembentukan pelapisan. Unsur-unsur lapisan dalam masyarakat. Menurut Selo Somarjan dan juga Sulaiman Sumardi, menyatakan bahwa unsur-unsur sistem stratifikasi dalam masyarakat adalah kedudukan atau status dan juga peranan atau role. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya. Menurut Sukanto, membedakan kedudukan dalam masyarakat menjadi yang pertama ada ascribed status.
Ascribe status merupakan kedudukan seseorang karena kelahirannya, disebabkan oleh kedudukan orang tuanya, tanpa membedakan rohaniyah maupun kemampuannya. Misalnya, seorang anak bangsawan, maka kedudukannya adalah bangsawan. Kedudukan jenis ini diperoleh tanpa usaha atau langsung melekat saat ia dilahirkan. Yang kedua ada archive status. Archive status ini merupakan kedudukan seseorang yang diperoleh melalui usaha-usaha yang disengaja. Misalnya, seseorang dapat menjadi manajer perusahaan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, baik pendidikan maupun kecakapan yang mendukung. Dan yang ketiga, ada assigned status, yaitu kedudukan yang diberikan oleh orang lain. Kedudukan ini biasanya diberikan oleh suatu masyarakat karena orang tersebut telah berjasa kepada masyarakat. Peranan atau role merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain, begitupun sebaliknya. Peranan mungkin mencakup 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peranan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua, ada peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dan yang ketiga, peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Selanjutnya ada lapisan-lapisan yang sengaja disusun. Dalam sistem berlapis-lapis yang sengaja disusun, terdapat cara-cara untuk menentukan kedudukan seseorang. Berhubungan dengan kedudukan, terutama dalam organisasi formal, sistem kedudukan itu terjadi karena perbedaan kebutuhan, kepentingan-kepentingan, dan kemampuan-kemampuan individual yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan kemampuan dari individu. Kemampuan khusus seseorang yang diakui oleh masyarakat menyebabkan yang bersangkutan memiliki kedudukan tertentu. Yang kedua, perbedaan-perbedaan yang menyangkut kesukaran untuk melakukan bermacam jenis pekerjaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan-kepentingan dari masing-masing jenis pekerjaan. Yang keempat, keinginan pada kedudukan yang formal sebagai alat sosial atau alat organisasi. Dan yang kelima, kebutuhan akan perlindungan bagi seseorang. Pada sistem yang sengaja dibentuk, terdapat cara untuk menetapkan kedudukannya, seperti upacara peresmian atau pengangkatan, pemberian lambang atau tanda kedudukan, nama jabatan atau pangkat, sistem upah dan gaji yang sesuai dengan jabatan atau golongan pangkat, juga wewenang dan kekuasaan yang disertai pembatasan-pembatasannya dalam pelaksanaannya. Kesimpulannya, stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam lapisan berdasarkan perbedaan kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan pengetahuan. Stratifikasi bisa terbentuk secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ada 3 jenis sifat stratifikasi, yaitu stratifikasi tertutup yang tidak memungkinkan mobilitas, terbuka memungkinkan mobilitas, dan stratifikasi campuran. Lapisan dalam masyarakat dapat terbentuk karena nilai yang dihargai, dan pengelompokan ini akan selalu ada selama ada sesuatu yang dihargai dalam masyarakat tersebut.